وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب ولله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan ngaji fikih kita. Tahu 2 bulan lalu sebelum Ramadan kita sedikit muqaddimah mengenai membahas hal-hal yang membatalkan salat, mubtilatus salat. Sebelumnya kita bahas hal-hal yang membatalkan salat ini. Dulu kayaknya pernah juga yang sampaikan dalam hal masalah salat ini banyak hal yang perlu kita ketahui, banyak hal yang perlu kita pahami sehingga salat kita ini benar-benar sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang beliau ambil istinbat dari Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu arahkan kita dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Wahai umatku, salatlah kalian sebagaimana kamu atau kalian melihat aku salat. Maka para ulama mencari-cari dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, dari nas-nas, dari riwayat para sahabat, tata cara salat Nabi tersebut, maka terkumpullah dalam kitab-kitab fikih yang kita kaji dalam mazhab Syafi'i ini. Seperti yang dulu kayaknya pernah yang sampaikan, dalam hal sholat ini ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Ada namanya rukun sholat. Rukun sholat itu kan ada berapa kemarin, ada mesti ingat? Ada berapa rukun sholat? Ada 17 rukun sholat itu. Nah, rukun ini pun dibagi jadi 3. Ada namanya rukun qalbi, itu sudah kita bahas. Ada namanya rukun fi'li, ada namanya rukun qauli. Qalbi 1 niat. Rukun qauli yang berupa ucapan ada 5. Takbir, baca Fatihah, tahiyat, selawat dan salam. Itu mesti harus kita talafuzkan, keraskan suaranya, enggak bisa dengan hati itu. Kalau dengan hati kita takbir pakai hati saja, baca Fatihah pakai hati saja, maka salat kita enggak sah, karena itu rukun yang wajib dibaca dengan ditalafuzkan, dikeluarkan suaranya, bukan di hati. Minimal kedengaran oleh kuping kita sendiri. Takbir Allahu Akbar itu kedengaran, itu yang pertama itu Allahu Akbar, takbiran pertama harus kedengaran. Juga itu harus ditalafuzkan, kedengaran. Kemudian ketika tahiyat, bacaan tahiyat itu diperdengarkan, ketika baca salawat juga, dan salam yang pertama itu assalamualaikum harus bersuara, harus kedengaran minimal dengan telinga kita, nggak bisa pakai hati, bisa, nggak sah nanti. Kemudian ada fi'li sisanya itu berdiri tegak, ruku, sujud, itu semua rukun fi'li. Ke sholat fardu kalau kita nggak berdiri, sholat fardu ini yang wajib, kita nggak berdiri, kita sehat, kita nggak uzur, kalau duduk kita sholat nggak sah, karena fardu harus berdiri. Nah, kecuali kalau kita sakit, kita uzur nggak bisa berdiri, ya boleh. Tapi kalau sehat, kuat, tapi kok sholat wajibnya duduk, nggak sah dia, karena rukun itu berdiri itu. Yang boleh sholat duduk itu walaupun sehat, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh duduk, tapi berkurang pahalanya. Tapi kalau fardu nggak boleh, sehat kok duduk sholatnya. Terus sholatnya sholat fardu nggak sah. Paham ya? Kemudian ada juga yang namanya syarat. Syaratnya juga sudah kita bahas.
Syaratnya kan ada dua, adanya syarat sah. Syarat sah itu dikerjakan sebelum sholat. Ada 5 itu, ada berapa kemarin di sini? Masuk menutup aurat. Jadi sholat sebelum sholat itu kita harus sudah tertutup aurat kita sebelum sholat itu. Wudu, harus sudah wudu. Kemudian apa? Menghadap kiblat, mengetahui aku sholat dan sebagainya. Itu ada 5 itu. Itu disempurnakan sebelum mengerjakan sholat. Kemudian ada namanya syarat wajib. Syarat wajib itu juga ada. Siapa termasuk adanya orang Islam yang wajib sholat itu, yang balik yang wajib sholat itu. Kalau enggak balik, belum balik enggak wajib, cuman kita diperintahkan dia untuk sholat. Kita punya anak umur 9, 10 tahun itu sunnah, enggak wajib, sunnah. Jangan anak-anak kita yang kecil-kecil itu kita bes dia sembahyang tuh sampai bingket, sementara itu dot balik tuh masjid sembahyang. Kalau boleh bakte anak berumur 7 tahun, umur 10 tahun, ndek wajib ya. Itu sak wajibnya. Boleh belakna anak nek sembahyang malah yen ndek sembahyang. Itu sak sembahyang sak wajibnya sak tawaane, sak balik gitu. Nah, kemudian apalagi balik kemudian berakal enggak gitu dan seterusnya. Itu namanya syarat wajib. Sudah kita bahas. Kemudian juga ada namanya sunnah dalam sholat itu. Sunnah ini pun banyak yang perlu kita ketahui. Ada sunnah sebelum kita sholat ini, ada sunnah-sunnah. Di saat kita sholat ini banyak sekali sunnahnya. Dan selepas sholat nanti ada sunnah. Jangan salam-salam kabur, jam salam-salam kabur, ada sunnahnya. Dan ada juga namanya hayat. Sudah kita bahas juga abad, ada makruhnya sholat, ada yang mubtilatu sholat, ada yang membatalkan sholat. Makruhna sholat itu apa? Sholat lagu sholat ini kita benci surah ta'ala. Termasuk makruh sholat ini sholat lagu wahjan waktu asar kareng sejenggal yang ketelap jelu pun sembahyang asar. Kebiasaan makruh hukumnya, walaupun masih ada waktu tapi sudah mau habis waktu dia sholat itu makruh. Makruh ini pun ada macam-macam, ada tahrim, tanzih dan sebagainya. Paham ya? Kemudian ada yang membatalkan. Nah, yang kita akan bahas ini membatalkan sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Membatalkan sholat ini pun juga ya ada membatalkan langsung sholatnya itu langsung dekna sahwah sembahyang. Ada yang membatalkan pahalanya. Dia sholat tapi dekna mau pahala. Itulah yang Nabi sabdakan, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila al-ju'i wal atas. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Loe dan ngancang sembahyang sampai subuh. Aku dan mau apa-apa leman sembahyangan kecuali hanya lelah doa. Kembek. Karena dia tahu syarat rukun, ketentuan, bisa wajib, bisa sunnah, bisa dia tahu. Di sholat ini kalau yang wajib itu kita katakan sunnah itu bisa batal sholat kita. Harus kita tahu bisa sunnah, bisa wajib. Kadang banyak orang-orang itu masih ada orang-orang kita yang dia baca surat, dia baca bismillah, langsung batal sembahyang aku dia baca bismillah dulu. Bismillah itu sunnah. Kadang tidak tahu itu ya, kalau sudah dia niatnya batal sembahyangnya ya batal sudah sembahyangnya. Itulah karena tidak tahu mana sunnah mana dianggapnya baca bismillah itu wajib sehingga wah baru aku baca bismillah sembahyang batal. Nah ketika dia katakan batal sembahyangnya itu. Maka harus kita tahu mana sunnah, mana wajib, mana makruh. Banyak orang sholat tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Nggak ngerti tuntunan dalam sholat. Insyaallah ya. Nah, kita akan bahas malam ini faslun fi adadi mubtilatus sholati, yaitu membahas bilangan-bilangan yang dapat membatalkan sholat. Walladzi yubtilu bihi as-salatu, walladzi dan perkara yubtilu yang akan bisa membatalkan bihi dengan perkara tersebut as-salatu, sholat ahada asyara syai'an, ada 11. Jadi ada 11 hal yang jika kita temui di dalam kita mengerjakan sholat
maka sholat kita batal. Ada istilah mubtilatus sholat, ada istilah nawaqidis sholat. Kalau mubtilatus sholat ini kita sedang sholat terus kita batal, mungkin kita kentut, kita terbuka aurat kita, maka di saat kita sholat Allahu Akbar tiba-tiba kita kentut, nah itu batal, mubtilatus sholat. Ada namanya sholat itu tidak jadi, ada namanya sholat tidak jadi. Seperti apa contohnya? Orang sudah wudhu, kemudian dia mau naik masjid sholat maghrib, belum takbir, dia belum berangkat joksop, ngentut. Nah ini sholatnya nggak jadi. Kemudian sholat jadi karena dia belum sholat dan sudah dalam keadaan suci mau berangkat sholat, mau tinggal takbir saja dia kentut. Nah ini sholatnya nggak jadi, bukan dikatakan batal. Namanya batal itu pas sudah kita masuk dalam sholat, kerjakan sholat terus kita kebuka aurat atau kentut atau kita bicara bahasa Indonesia, langsung batal. Tapi ketika kita mau berangkat sholat menuju shauf misalnya, sudah wudhu, sudah masuk waktu, tinggal tunggu imam takbir, tiba-tiba kentut sebelum takbir ini, nah itu namanya sholatnya nggak jadi. Paham ya? Namanya batal itu sudah masuk dalam sholat terus kita melakukan sesuatu yang dapat membatalkan, itu namanya membatalkan sholat. Nah ini kita bahas yang di dalam ketika kita sholat. Yang pertama al-kalamu al-amdu, berbicara ngeraos dengan sengaja. As-salihu lil khitabil adami sawa'un ta'allaqa bi maslahati sholati aula, yaitu berbicara dengan sengaja, baik yang berbicara dengan sengaja ini dikhitabkan kepada orang, ya kepada temannya, kepada siapa yang di sampingnya atau imamnya. Nah, baik itu yang bermaslahat, yang ada kaitannya dengan sholat atau tidak. Orang berbicara sengaja dengan orang-orang, baik di depan belakangnya atau imamnya. Kemudian baik itu untuk kemaslahatan sholat ataupun tidak, tetap sholatnya batal. Contohnya ada makmum di depan, kemudian imam di tengah-tengah baca surah, imam ini tidak bisa melanjutkan. Tabbat yada abil habim wa tabbat yada abil habim wa tabbat, itu muter. Tiba-tiba yang di depan ini nggak ada yang mau negur. Namanya orang mungkin yang di depannya dengan awam. Tiba-tiba orang pojok subhanallah. Subhanallah kali pojok. Nah, tatkala dia menegur imam tersebut tanpa dengan niat zikir, hanya negur tok, batal semuanya. Paham? Batal. Kecuali kalau diniatkan mengingat dan juga dia niat zikir, karena enggak boleh. Inna hadhihi shalah la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Nabi sabdakan, sesungguhnya di dalam salat tidak boleh, tidak dibenarkan ada ucapan-ucapan ngobrol dengan manusia, karena salat itu khusus dengan Allah, munajat kita dengan Allah. Kalau kita berhitab kepada orang, kalau si fulan tadi itu subhanallah hanya untuk negur tok, dalam hati nanti si budi maka dia jawab, dia terus subhanallah. Dia narak niat zikir, walaupun mungkin niat zikir itu ya agak belakangan, nggak apa-apa, bisa kan otomatis itu, ya udah niatkan zikir gitu. Nah kok ini dia narak belas, pokoknya ngingetin doang subhanallah. Nah ucapan yang seperti itu tanpa niat zikir, sholatnya jadi batal. Makanya ya ketika mendengar itu ya subhanallah, kadang kan refleks gitu, enggak apa-apa ketika kita ucapkan tuh ingat langsung niatan zikir. Atau selepas kita ucapkan baru ingat, enggak apa-apa, niatkan sudah zikir tadi itu. Jangan nanti pas selesai sholat sida tadi sak negurno nggih sida negurno arek niat tingkat zikir ndek ngingetan doang, nah batal. Lagi selagi dia masih ada niat zikir ketika dalam keadaan sholat itu, dia negur tadi itu masih niat zikir, tidak apa-apa. Karena jarang sekali kita negur imam itu otomatis subhanallah langsung niat zikir, enggak. Refleks karena itu. Nah, tetapi kalau ketika sudah kita subhanallah habis itu
Baru diingat ya, niatan zikir. Misalnya ada orang di belakang, subhanallah. Habis sholat ditanya, sudah bro ingatan, niatan zikir. Nggih, sah. Nah agak telatan. Nah kau minta ketuan, sudah bro saya ingatan subhanallah. Beli dan niat zikir, ndek ingatan batal sembahyang. Paham deh? Nah, karena nggak boleh. Kenapa nggak batal? Karena zikir. Karena zikir itu, maka dia tidak jadi batal. Paham ya? Itu yang pertama. Termasuk diantaranya juga membaca doa bangsing ketika sholat. Sholat kita sembahyang, mau sholat berjamaah, mau sholat sendiri atau sholat berjamaah, batal. Allahu Akbar. Ada di samping kita ini orang bangsing tahu kan? Haji gitu, haji kan. Kemudian orang ini katakan alhamdulillah, yang sholat ini yang kebasih alhamdulillah. Tiba-tiba yang sampingnya berdoa yarhamukallah katanya. Dalam keadaan sholat ini yarhamukallah. Nah ini hukum sholatnya batal. Nah, hati-hati ini. Kadang kita refleks gitu. Allahu Akbar. Kadang imam nu kebaksi. Kadang metem imam haji. Ara makmum kena yarhamukallah di batal. Karena apa? Khitabnya yarhamuka. Semoga kamu. Kan dia ngomong. Dia kan khitabnya kamu. Semoga kamu itu dapat rahmat Allah. Jadi ngomongnya ke orang itu, mendoakan yang hitopnya langsung, semoga engkau ini dirahmati Allah. Artinya kan rahmatullah begitu. Nah, maka supaya nggak batal gimana? Maka ulama menyebutkan ganti yanuknya itu, ganti domirnya itu, yarhamuhullah katanya. Semoga Allah merahmatimu. Jadi Allah, kalau tadi kan dia langsung, semoga kamu dirahmati Allah. Tapi kalau yarhamuhullah, semoga Allah merahmati kamu. Dia ngomongnya dengan Allah. Kalau itu dia langsung tadi. Paham ini ya? Kalau mana yarhamukallah, semoga kamu dirahmati Allah. Jadi Allahnya nomor 2. Tapi kalau yarhamuhullah, semoga Allah merahmati kamu. Dia mohon kepada Allah supaya ini dapat rahmat, itu enggak batal. Karena dia khitabnya kepada semara ketika kita doa kunut kan, Allahumma ighfir lil muslimin, ya Allah ampunilah orang-orang muslim. Sama juga kayak semoga Allah merahmati kamu. Tapi kalau semoga kamu mendapat rahmat, langsung ke dia kita ngomong ya, berarti kita dialog dengan makhluk namanya. Sementara Nabi sabdakan seperti tadi, la yasluhu biha syai'un min kalamin nas. Paham ya? Nah, makanya jangan gimana caranya? Ya ubah daripada lafaz domirnya itu yarhamuhullah, yarhamuhu Allah, semoga Allah merahmati. Itulah bahasa Arab itu sedikit kata aja bisa beda makna. Iyyaka na'budu wa itu beda maknanya itu. Kalau enggak ditasdidkan itu iyyaka na'budu wa iyyaka beda. Nanti maknanya bisa berubah, jauh sekali berubahnya itu. Bukan menyembah Tuhan, berarti menyembah matahari jadinya. Sedikit saja dalam bahasa Arab itu kurang hurufnya atau tasdidnya, itu bisa salah makna. Nah, paham ini ya? Nah, itu diantaranya hal-hal ucapan yang disengaja yang dapat membatalkan sholat. Kemudian apa termasuk diantaranya? Yaitu berdeham. Berdeham di saat membaca bacaan-bacaan wajib. Tidak boleh berdeham dalam berdeham di saat membaca bacaan-bacaan yang tidak wajib kebalik. Kalau baca Fatihah kita berdeham, ya mungkin ada sedikit nyangkut di sini kita berdeham supaya pas Fatihahnya, kan Fatihahnya harus tidak boleh kurangnya, harus pas. Kok kita berdeham Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim untuk ngepasin, ini tidak batal. Karena
Karena Fatihah harus benar, harus fasih, harus sesuai huruf, harokat, bilu kunti. Fatihah ini wajib soal lagu lamun surat dibedahem waladhdallin amin alif lam mim batal karena sunnah. Paham dah? Beda kalau berdahem di hal yang wajib seperti Fatihah tidak apa-apa kalau memang dibutuhkan, karena tidak boleh. Tapi kalau ayat itu kan dekat tersalat doang sekecet, ndik batal sembahyang tu. Karena sunnah ndik baca ayat doang sembahyang sah sembahyang tu. Misal sudah sholat maghrib nih bareh, mesak tu sholat. Jadi baca Fatihah doang rakaat pertama, kedua, ketiga sah. Karena baca ayatnya sah wajib ni Fatihah. Maka seumpama ya kesandak lah sekarang itu arah apa mungkin dah atau apa sehingga kalau kau terbaca Fatihah din apa tu supaya pas, karena tidak boleh salah baca Fatihah. Maka berdehem ketika di bacaan wajib seperti Fatihah gak membatalkan. Tapi kalau di sunnah berdehem doang ada yang pas baca ayat. Nah kita orang ngaji-ngaji ini betul imam barang itu berdehem jadi baca ayat muparokah karena sudah hendak sah. Kenapa? Berdehemnya di hal yang sunnah. Yang mana sunnah ini kan ya tidak wajib begitu. Seumpama kita nggak baca saja ya tetap sah sholat kita. Kok di situ dia pasahkan bacaannya. Walaupun dia pasah itu memang dianukan, tapi tidak tempatnya begitu. Ya, paham ya? Paham ini ya? Hah? Ya imam atau sudah sholat sendiri. Kalau sudah sholat sendiri mungkin kayak mulai sendiri atau sholat sunnah atau sholat duha yang sudah baca ayat, nah di situ sudah berdehem ya nggak sah juga. Banyak nggak kita temukan yang begini? Banyak, bahkan imam-imam besar-besar juga banyak begini. Nah, itulah pentingnya ya, karena mereka kan kadang-kadang hafiz tok modelnya, hafiz ngapal ndak ngaji kitab, kan ada yang pondok-pondok hafiz tok nggak ngaji kitab sehingga ya nggak tawaturan jadi imam. Kadang ayatnya kebalik kebelah, kadang ayat pertamanya pendek, ya keduanya panjang, kadang karena modelnya hanya ngapal, nggak tahu isi kitabnya itu penjelasan dalam kitab gimana. Nah, penting itu kita hafal Al-Quran juga tahu tertibnya. Nah, sebelum kita lanjutkan kan yang ditanyakan si banyak ini sebenarnya. Ada yang tanyakan? Kemudian ketika sholat kita menegur atau kita mengingatkan walaupun menggunakan bahasa Arab, maka itu bisa membatalkan sholat. Misalnya kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada kucing lewat, Qul a'udzu birabbin nas. Niatnya ada apa? Kucing ini pelai kan? Ya, paling terkejut pelai atau mungkin copet lah, jadi nyopet sembahyang itu Allah. Atau mungkin anak-anak yang nembuin barang. Sudah sunnah sebenarnya dikocek bacaan terlalu betul. Qul a'udzu birabbin nas. Nah ini kan hukumnya, batal karena khitabnya itu untuk makhluk. Pahamnya? Ini kan jarang kita dengar ini kan. Ya, ada nggak kejadian? Ya wallahu a'lam ya. Beda dengan orang kaget imam salat Allahu Akbar, kulau tiba-tiba gempol langsung diteriak. Nah, itu beda lagi itu. Paham ya? Nah, jadi khitab yang dikhitabkan kepada makhluk itu tidak boleh ketika sholat, kecuali di saat itu kita memang barengi dengan zikir. Paham?
Nah, selanjutnya ada banyak sebenarnya, masih banyak, tapi itu dah sedikit itu bisa kita pahami. Kemudian selanjutnya apa juga yang dapat membatalkan? Yang pertama berbicara dengan sengaja, yang kedua wal amalul katsir, yaitu bergerak yang banyak, al mutawalliyat, yang al mutawali, yaitu yang berturut-turutan, kasalasati khutwatin, seperti 3 langkah yang berturut-turut, amdan dengan sengaja, karena gerakan tersebut, au sahwan, atau amdan kana dzalika, au sahwan, atau lalai. Amma amalul qalil, adapun amalan yang sedikit, fala tubtilu bihi shalat, itu tidak membatalkan salat. Gerakan-gerakan ketika kita salat ini yang 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan salat. Contohnya apa? Ini banyak sekali. Seperti kita bergaru, ini gerakan-gerakan besar maksudnya. Ya, kita kan terkadang yang dulu sering kita yang jelaskan masalah ketika takbir. Itu kan ketika kita Allahu Akbar, atau ketika kita ini terutama bangkit dari ruku, Samiallahu liman hamidah. Makanya ada sunnah yang mengatakan juga ketika Samiallahu liman hamidah itu kita berselakap malik. Malah ini lebih afdol. Ada nggak sedih-sedih orang begitu? Ada. Itu masih lebih afdol. Tapi kebanyakan kita lihat ya lepas. Nah, jangan sampai ketika kita bilang Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kalau kita memang bisa rem cakram langsung diam tangan kita, lebih baik kita begini. Ini kita begini ini supaya enggak terjadi gerakan lebih. Karena kadang Allah Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kan ada sengaja itu. Ini kan sudah berapa gerakan ini? Samiallahu liman hamidah, 1, 2, 3. Kalau sudah begitu nanti bisa membatalkan. Makanya ketika kita ucapkan Samiallahu liman hamidah, bangkit dari ruku itu langsung diamkan tangan kita. Jangan digerak-gerakkan. Kalau sampai apalagi sampai kibas-kibasan, wah itu. Karena ini gerakan besar. Beda dengan gerakan kecil. Gerakan kecil itu apa? Kayak ini. Saat kita gatal begini, mau 1000 kali kita begini enggak batal. Gerakan mata kedap-kedip 1000 kali kita kedap-kedip enggak batal. Telinga atau lidah ini beberapa ini karena gerakan kecil. Nah, gerakan yang dapat membatalkan sholat itu gerakan-gerakan besar. Juga masih banyak ini dijelaskan, mungkin kita lanjutkan besok sudah ya, biar panjang. Panjang ini tidak habis. Oke. Ya. Imam baca ayat, yang pertama baca ayat tadi ya, jangan lupa ayatnya masuk ayat yang lain ya Mas. tidak apa-apa. Tetapi lebih afdolnya sudah saya jelaskan juga kan. Kalau lebih afdolnya kalau kita salah itu tidak usah dilanjutkan, langsung ruku sudah. Karena apa? Sebagian juga kadang diganti ayatnya salah lagi. Jadi keadaannya mah jadi bingung bareh, jadi rawasan terus. Karena ketika kita salah, diam sudah, pikir sebentar, kalau nggak bisa ruku. Bareh dari rakaat kedua na, lamun masih ingat ulang namalik, lamun ya ganti ayat lain. Dan dia ada pindah-pindah na, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus. Lamun udah bingung, langsung ruku. Dan dia bareh beng tuh leman suara, malikin nas, malikin nas. Orang jadi jamaah marah. Apalagi marah diganti di ayat lain. Tambah hura. Nah, bikin hilangnya kekhusyuan makmum. Itu enggak boleh. Maka ketika kita bingung di sana ayat-ayat lillahi ma fis sama, kok kita bingung lanjutinnya, langsung sudah ruku supaya enggak ada timbal balik ya. Nah, nanti ada yang negur-negur juga, nanti niatnya negur, enggak niat zikir kan bisa batal juga salat imam, lagi yang mahal. Sudah, enggak usah dilanjutkan ke ayat yang lain. Yang lebih baik langsung ruku, itu lebih afdal.
Tapi kalau sudah mau ganti dengan ayat yang lain ya juga tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi syaratnya ya juga harus benar lagi tuh, jangan sampai salah lagi tuh nanti. Selisih di kafe ajar imam, tuh salah bacaan, gitu jadinya nanti. Lebih baik ya kita lupa supaya jangan tunggu ributnya dulu jawab kiri kanan apa. Langsung sudah ketika lupa tahan sebentar, ruku udah langsung. Makmum ngikut imam, tidak apa-apa ngikut imam, karena ayat itu sunnah hukumnya. Sudah kata salah lanjutan, ini kan takut tuh bareh ribut jawaban sa negur-negur lek mudino. Ayat-ayat apalagi dengan sang remehan, noak jadi imam, mudah-mudahan kan itu jadi kawasan kan. Dan biasanya ya banyak yang negur-negur ada jadinya di belakang. Lebih baik ya ketika kita tidak ingat ya langsung sudah ruku. Makmum gimana? Sudah ikut ruku sama imam, karena itu sunnah hukumnya. Baka ayat itu sunnah, nggak sampai membatalkan sholat. Kalau seumpama Allahu Akbar waladhdallin amin yasin langsung ruku ya sudah dapat pahala, itu pahala sunnahnya. Paham ya? Kalau mau dapat sunnahnya. Ada lagi? Apa? Ruku gerak-gerak badan. Kalau gerak modelnya mana ini? Itu gerakan besar itu. Gerakan besar itu kalau disengaja lamun biasanya lamun dengan sepono kan jengkuno dia normal jadi enggo jadi milu. Nah kalau memang uzur tidak masalah. Nah kalau lamun sengaja ya apa jadi sengaja kan batal. Banyak saya lihat orang-orang itu sholat tuh masya Allah, Allahu Akbar. Ketemu subuh. Batal loh itu, mudah mau batal. Hah? Itu namanya orang yang nggak penting kan, nggak ngerti apa itu sholat itu. Kayaknya teh berhadapan kancebatur menbang, kecerman. Itu gerakan kalau dia begini ini tidak membatalkan beberapa. Tapi kalau sudah gerak begini ini dah 1, 2, 3. Ini kadang sekali kadang sini pilih bisa sedih kita lihat itu. Terus milih temudaan apa-apa sembahyang merangan nih. Ya Allah apa sembahyang makan kan nih. Entah kamu sembahyang itu kayak begitu mana bisa. Banyak itu. Kadang ada juga surat Allahu Akbar. Nih suwe bar. Nih madikan. Berapa lagi? Itu kalau tidak ada jarak itu bisa batal. Tapi kalau dia punya jarak tidak batal. Bisa Allahu Akbar. Gatal itu ya tahan dulu. Gatal tahan. Garis itu tahan, dia langsung pindah marah dengan korengan, batal dah itu. Jadi kalau gatalnya banyak ya sudah, tidak bisa tahan ya gini, garuk bentar tahan, pindah lagi gini, coba tahan. Nah kalau begitu tidak apa-apa, sama kayak sudah mau masuk shop. Kalau masuk shop 3 kali gerakan, langsung berturut-turut bisa batal. Caranya 1, 2 diam, 1, 2 diam. Tapi kalau 3 kali berturut-turut batal. Misal shopnya ini kosong di depan ya, satu ini kan langkahnya 1, 2. Nanti 1, 2. Jangan 1, 2. Ini 1, 2, 3 itu berturut-turut namanya. 3 kali berturut-turut. 1, 2. Oke jadi ini nih. Ini kan itu nih. 1, 2, 3. Nah ini berturut-turut namanya. 1, 2, 3 dah tahu shopnya kecuali kalau sudah marah mami noh. Biruana ini. 1 langsung 2 tidak apa-apa. Tapi kalau berturut-turut 3 kali yang berturut-turut itu yang bisa membatalkan sholat. Panjang lebarnya insya Allah besok kita bahas banyak hal ini dalam gerakan yang lebih dari 3 kali gerakan. Ya, gerakan kecil enggak lisan misal kita gerak-gerakkan atau keditde mungkin bergerak-gerak subuh itu juga enggak membatalkan, itu gerakan kecil namanya.
mata juga itu nggak membatalkan, dari tangan itu nggak membatalkan, beberapa kali gerakan nggak membatalkan, makanya sebelum krem deni karena memang sakit atau untuk nepesin surat. Nggak, kalau memang kremnya itu sakit, memang sakit kebelet atau enggak salah. Kota krem pona anu dik sandak penyakitnya enggak usah. Lagu memang niadano ada yang tepes bacaan sunnah nih, enggak boleh. Enggak boleh. Kan enggak boleh nepesin sunnah, kan baca suratnya sunnah hukum. Berdehem untuk yang sunnah itu enggak boleh. Belum baca. Kecuali kalau sudah sakit. Bisa di dahak mungkin dahak. Dan memang dia udahnya itu untuk menghilangkan sakit ini, bukan niatnya untuk supaya tepes ini. Kalau niatnya memang udahem ini untuk nepesan, ya sebenarnya ini dinar apa-apa nih, dinar masalah kan. Ada yang tepeng doang bacaan. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Tapi kalau memang dia mengandak di sini, tidak apa-apa. Seumpama juga mungkin ini mungkin terjadi kita baca surat ini, Allahu Akbar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, tiba memang ya dah kelihatan ini. Terus kita bilang ada yang telang karena sakit, tidak apa-apa, paham ya? Tergantung di niatnya. Kadang ada juga orangnya kan Allah Akbar Qul birabbin nas, tiba-tiba ya ada ngandak lihat, kemudian berdehem untuk ngilangan nih, bukan untuk nepesin, itu tidak apa-apa, paham ya? Beda kalau dengan niat memang dinar apa-apa, ada yang bisa pasah bacaan itu kan beda ketimbang dengan memang ya penyakit atau apa segede sugur dahatna terus ada masalah, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tahulah sikon kita masing-masing kan. Beda hak memang kita niat untuk nepesin surat atau memang hak yang memang sakit kan sendiri terbiasa tahu. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Membatalkan sholat ketika makan minum, bukan sida Allahu Akbar apa namanya kurang balik kantong dah pada keluaran kan, ini bukan. Itu sudah batal, itu sudah berapa kali dikatakan. Maksudnya sholat yang ketika makan membatalkan, misal sida buru ada tunang rohan terus kandoknya daging dia berkumur-kumur langsung dia batal memang karena gupoh-gupoh dia berkumur langsung Allahu Akbar, tiba-tiba nyelit dagingnya dia kena kok dia telan dia kayak sholat batal itu. Bewet pokok bewet kan menjelap nyedi bisa sebelum sembahyang jadi dagingnya tiba-tiba narak hidapnya kan pada kena ketelan sengaja tetelan lumayan telan teh batal, paham kan? Atau mungkin kita idusan, mungkin kita memesan sebuah sembahyang, wah sugul sampai teh sedot termasuk dalam, itu bisa membatal, paham ya? Atau error misalnya nggak boleh, bukan makan Allah terus sambil makan sembahyang, ini bukan, itu jelas ada ini orang yang sudah sholat. Kalau air liur itu masih di sekitaran mulut, tidak masalah. Di mulut kan, tidak masalah. Tapi kalau sudah ini yang di sini dah keluar, misalkan dahak keluar, misalkan yang agak-agak itu sedikit keluar, itu harus dibuang karena sudah dari dalam. Kalau ditelan lagi bisa batal. Makanya boleh kita, kalau sholat itu misalnya ada bewet atau apa, ya buang deh. Lanjutkan sholatnya, tidak batal. Tapi ingat gerakannya sedikit, gitu.
Jangan dibiarkan aja. Jadi husuk pikirannya ke bewet yang di situ itu langsung sudah. Gitu. Jangan dibiarkan. Nanti ya doang sini jaga jadi pun adek ketelan lo jadi husuk dan nih sini pikiran sambil sembahyang. Intinya jangan lebih gerakan 3 kali. Ambil sudah Allah. Ya, langsung aja. Ini kan itu kalau dia langsung dihitung sekali, langsung dihitung sekali. Tapi kalau ndo jutaan pertekanan suwe jadi langsung taruh dia di sini kita. Hah? Adik anak sedih no adik. Dia gembek-gembek bare sembahyang putar teh. Adik. Ini nama wah kesedih dak wah sugul. Ning gembek tentang ya lamun te ora kosong di sedih dak. Lagu lamun Arab makmum le jadi di kantong ada teh. Dede teh jok kiblat enggak boleh, berdosa kita. Samping ya atau tahan dia atau dia kan sedikit taruh di anu kita nanti kita ambil. Jangan meludah ke depan kiblat enggak boleh. Paham ya? Allahu a'lam bishawab. Wara imam salah diri ganti ayat sama lagi ganti ayat sama lagi makmum gedek Allahu Akbar. Ada di depan tergantung niatnya. Tapi itu sudah memang batal sudah itu niat. Memang niatnya untuk negur sudah itu. Ada yang nunggu sujud. Ya memang akhirnya imam tahu sendiri lah gitu kalau memang sudah berapa kali salah langsung sujud. Angkat, jangan digeser jangan. Diangkat biasa, jalan kayak biasa. Intinya dengan gerakan 3 kali. Digeser pada kesandak meret atau apa barang boleh rebak ada barang. Angkat seperti biasa. Digeser, diangkat di bawah doang. Asal dendek lebih 3 kali berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri pemahaman kepada kita kita bisa mendengar. Al-hadhihi al-Fatihah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah biya bil badri ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.